Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Haikal Yasdo dengan NIM C2401241049. Sekarang di sini aku ingin membahas apa saja yang telah dipelajari pada praktikum biologi perikanan yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025. Sebelum membahas di materi, aku akan menjelaskan secara singkat apa sih itu biologi perikanan. Biologi perikanan itu merupakan bidang studi yang mempelajari mengenai ikan sebagai sumber yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu. Pertama, ada natural history, yaitu ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasinya. Yang kedua ada dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitasnya, rekrutmen, stok, dan lain sebagainya. Menurut Cushing 1968, biologi perikanan adalah ilmu yang mempelajari ikan-ikan. Dalam proses tersebut, kita mempelajari reproduksi ikan, tumbuh, makan, dan matinya. Tujuan biologi perikanan adalah dapat untuk mengerti dan memahami sumber daya perikanan serta bagaimana pemanfaatan sumber daya secara optimum dan membuat rekomendasi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Selanjutnya, aku akan membahas materi yang dipelajari pada sesi materi hari ini, yaitu ada pertumbuhan. Pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi yang panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran dalam satuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitasnya. Menurut Effendi 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak adalah ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti contohnya panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Pertumbuhan nisbi adalah panjang yang atau berat yang dicapai dalam satu periode waktu. Pentingnya pertumbuhan adalah untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan, dan melakukan pengelolaan untuk keberlanjutan perikanan, serta produktivitas untuk ekonomi. Tujuan pengamatan pertumbuhan ikan adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang, berat, morfologi ikan. Kemudian kita memprediksi pola perkembangan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan. Setelah sesi materi itu selesai, kemudian dilanjutkan oleh sesi praktikum. Sebelum mulai praktikum ada SOP, alat bahan yang harus kami siapkan untuk menunjang praktikum di hari tersebut. Contoh-contoh alatnya seperti penggaris, alat bedah, jarum bentul, benang jahit, pena, spidol, botol jar atau botol sampel 6 buah, trash bag, formalin 10%, serta ikan segar yang akan kita gunakan untuk pembedahan. Ikan yang kami atau kelompok saya gunakan untuk pembedahan pada hari ini adalah ikan kembung laki dengan nama latinnya itu Restengelinger dan Canagurta. Prosedur yang kami kerjakan dimulai dari menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu menyiapkan ikan segar dan membersihkannya. Setelah itu kami melakukan pengukuran panjang total, panjang baku, panjang cagak, mengukur besar bukaan mulut, mengukur tinggi ikan, mengukur bobotnya, menentukan jenis kelamin ikan tersebut, menentukan tingkat kematangan gonadnya, dan menghitung panjang usus besar atau usus halusnya. Setelah kita mengukur itu, kita dokumentasikan ikan itu sebelum kita bedah ikannya. Kita lakukan pembedahan ikan untuk memisahkan gonad dan usus besarnya dari tubuh ikan tersebut. Setelah usus besar itu kita bedah, kita ukur panjangnya untuk dimasukkan ke dalam seat kelompok atau seat individu masing-masing.
Kemudian kita dokumentasikan event yang telah dibedah itu agar menjadi perbanding sebelum dibedah dan setelah dibedah. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.